Ya, oke. Mulai hari ini, pada saat ini kita mulai pelajaran. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa astagfirullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga, tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan karunia-Nya, sehingga pada saat ini di lewat pembelajaran daring atau lewat Zoom ini kita masih sempat melaksanakan atau masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman. Karena salah satu nikmat iman yang diberikan Allah kepada kita ini adalah dengan belajar seperti ini, apalagi ini adalah pembelajaran agama yang kelak berguna baik kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersalawat, diucapkan salawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Nabi sebagai contoh teladan bagi kita, Nabi sebagai uswatun hasanah, dan Nabi sebagai rahmatan lil alamin untuk semua makhluk yang ada di dunia ini. Alhamdulillah di pagi hari ini anak-anakku dengan semangat yang luar biasa kembali kita laksanakan pembelajaran daring seperti ini. Saya kurang paham juga kenapa teman-teman yang lain tidak ada yang bergabung lagi. Namun demikian tetap kita terus bersemangat untuk belajar. Mudah-mudahan cepat berlalu penyakit wabah corona ini dan pembelajaran akan normal seperti dulu lagi. Selanjutnya untuk materi kita pada pagi hari ini itu kita akan belajar tentang hadis yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menikmati rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih sambungannya di bab 2. Jadi di bab 2 kemarin kita pelajari 2 ayat dan 1 hadis ya. Untuk hari ini hadisnya tentang menikmati rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu mungkin saya sudah jelaskan tentang surah Asy-Syams, surah Al-Imran. Namun tugas yang saya kasih beberapa minggu yang lalu sejak kita belajar di bab 2 tentang surah Asy-Syams, baru sampai hari ini baru 2 orang yang store hafalannya. Baru Fatihatul Fuaidiyah dengan Muhammad Reski Maulana. Yang lain mana hafalannya? Ya. Bu, saya sudah, Bu. Ya. Aditya. Sudah saya, Bu, ya, Bu. Oh iya ya, nanti saya cek saya lagi. Sudah, Bu. Iya, saya cek. Bu. Ya, saya cek lagi ya. Selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tentang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Itu masih membahas tentang menikmati rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya Al-Qur'an hadis, kita belajar tentang Al-Qur'an, ayat-ayat Allah yang membahas tentang kemahakuasaan Allah. Di samping juga diperkuat oleh hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kan sudah kita bahas bagaimana pengertian Al-Qur'an, bagaimana pengertian hadis. Jangan sampai ada lagi yang bertanya, itu apa sih itu hadis? Hadis itu adalah segala perkataan, segala perbuatan, dan segala ketetapan yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ayat yang menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah, penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diperkuat lagi oleh hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk saat ini kita membahas tentang hadis yang menyatakan
hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tentang menceritakan berkat dari rahmat Allah yang diberikan kepada manusia untuk kemudian dikelola. Selanjutnya setelah dikelola itu mendatangkan manfaat, memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Selanjutnya apa yang ditagih atau apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita setelah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan begitu banyak rahmatnya, begitu banyak ciptaannya untuk manusia, tak lain dan tak bukan hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak banyak yang diminta oleh Allah kepada kita, tidak sebanding dengan apa yang disediakan dan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan segala ciptaannya, tidak sebanding dengan apa yang diminta dan apa yang diharuskan kepada kita sebagai makhluknya. Baik, pada saat ini saya mencoba untuk share screen, jadi yang tidak tampak wajahnya ini Fatihatul Hadiah ya, diaktifkan kameranya nak supaya tampak nanti atau kelihatan nanti di wajahnya di video. Kemudian Fadilah As-Suhra. Sebelum saya tampilkan share screen. Ya. Oke, sudah ada 11 orang ya, 10 orang. Di antara 30 orang siswa kelas kita, hanya berarti 25% saja yang ikut pembelajaran. Namun demikian tetap kita bersemangat karena nanti setelah ini saya akan share videonya ke grup ya. Saya akan share videonya ke grup untuk kalian teman-temannya yang tidak sempat mengikuti Zoom bisa belajar dengan lewat video Zoom yang saya share nanti di grup. Baik, untuk saat ini kita tunggu dulu Alivia Queen untuk aktifkan audio kameranya supaya kelihatan wajahnya. Ya. Baik. Alivia rupanya tidak aktifkan kameranya. Tidak apa-apa, karena kalau tidak aktif kameranya itu hanya gelap saja ya kelihatan. Sudah lihat videonya masing-masing toh? Video yang di-share? Ya, Bu. Saat ini saya coba share screen dulu materi kita. Ya, sudah nampak ya? Baik. Pada saat ini kita pelajari tentang hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang rahmat Allah melebihi murkanya. Karena dari bab 2 ini kita membahas tentang rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperkuat oleh hadis yang disampaikan oleh Rasulullah lewat sahabatnya yang bernama Bukhari. Itu disampaikanlah hadis tentang rahmat Allah melebihi murkanya. Kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis ini membahas tentang rahmat Allah melebihi murkanya. Nah, berarti masuk dari hadis ini Allah memberikan rahmatnya begitu berlimpah ruah, namun dari rahmat kemudian itu muncul juga murka. Karena kenapa muncul murkanya Allah? Karena Allah manusia menggunakannya kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan agama kita, tuntunan Allah dan Rasulullah, tuntunan yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Setelah itu kemudian melihat perbuatan manusia yang sudah melampaui batas, maka Allah menurunkan murkahnya untuk memberikan peringatan kepada manusia untuk kembali
sadar dan kembali bertaubat terhadap segala kehilapan yang pernah mereka lakukan. Nah, kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Jadi itu tidak ada barisnya. Itu an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, yang diridai oleh Allah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul bersabda, Innallah, sesungguhnya Allah, lamma qadal haqqu, telah menciptakan para makhluknya. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa tatkala innallaha lamma qadal haqqu, tatkala Allah menciptakan para makhluknya, kataba indahu faukal arsihi, dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu diletakkan di sisinya di atas ars, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, taglibul ada gadabi, melebihi atau mengalahkan kemurkaanku. Jadi coba perhatikan hadis ini. Hadis ini menceritakan atau meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala makhluknya, kemudian dia menulis dalam sebuah kitab, dan kitab itu disimpan di sisinya di atas ars, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyimpan segala kitab-kitab tentang catatan-catatan perbuatan manusia. Fauka inda rahmati, sesungguhnya rahmatku, taglibul gadabi, mengalahkan kemurkaanku. Nah, sekarang apa maksud dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih dulu diciptakan yang dengan segala macam bentuk, dengan segala macam fasilitas, dengan segala macam yang memenuhi kebutuhan manusia, itu Allah ciptakan, Allah menyediakan. Tinggal kemarin kita sudah jelaskan bahwa tinggal manusia mengelolanya, berpikir, menggunakan akal pikiran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bagaimana ciptaan Allah yang disediakan itu kemudian kita olah, kita kelola, kita membuat sesuatu yang bisa mempunyai nilai jual. Kemudian setelah kita memperoleh nilai jual atau memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan kita, itulah kemudian yang menjadi rahmat bagi kita, bahwa kita sebagai makhluk atau manusia yang mempunyai akal pikiran diberikan bekal untuk berpikir, mengelola segala macam fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan kita dengan sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian kenapa dalam hadis ini membahas tentang murkanya Allah? Karena setelah Allah menyediakan segala macam fasilitas, segala macam apa yang ada di bumi ini kita disediakan oleh Allah. Kemudian kita menggunakannya, mengelolanya, tapi tidak kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Justru kita menggunakan hal-hal yang bisa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian manusia hilap, manusia lupa asalnya dari mana. Setelah itu karena kehilapan manusia yang tidak sudah melebihi dari batas yang telah ditetapkan dan digariskan oleh agama, kemudian Allah menurunkan murkanya, menurunkan peringatan, menurunkan satu musibah, satu cobaan kepada manusia, sehingga manusia bisa melalui cobaan itu, mulai musibah itu, mereka kemudian bisa sadar untuk kembali bertaubat, kembali melaksanakan sesuai dengan tuntunan agama, sehingga taubat mereka bisa diterima. Ya, nah, itu adalah penjelasan kenapa mesti ada murka dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan hadis ini. Murkanya Allah tadi itu muncul dari hasil perbuatan manusia itu sendiri, di mana setelah Allah menyediakan berbagai macam apa yang ada di bumi ini, kemudian dia dengan akal pikirannya dia kelola, tapi hasil daripada apa yang didapatkan dari hasil ciptaan manusia, ciptaan Allah itu dia tidak gunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan tuntunan agama.
dia makan dengan kekayaannya, dengan uangnya yang banyak, dia minum minuman keras, mabuk-mabukan, berjudi, kemudian dia minum obat-obat terlarang, narkoba dan lain sebagainya, main-main perempuan dan lain sebagainya, itu kemudian mereka hilap, mereka tidak sadar bahwa yang Allah ciptakan itu untuk kemudian manusia gunakan untuk hal-hal kebaikan. Mereka hilap. Nah, dengan kehilapan seperti itu Allah kemudian memberikan cobaan, mendatangkan murkanya, memberikan cobaan kepada orang itu. Kemudian dengan cobaan yang diberikan Allah kepada seseorang, apakah dia kemudian menjadikan pelajaran cobaan itu yang diberikan oleh Allah atau tidak? Kalau dia menyadari bahwa cobaan yang diberikan oleh Allah kepada saya ini dengan berbagai macam ujian, dia cepat sadar, alhamdulillah. Tapi kalau justru sebaliknya dia murka, maka itulah cobaan atau itulah murka Allah yang diberikan kepadanya karena tidak sadar. Tapi kalau justru sebaliknya dia bertobat, maka Allah pun menerima taubat orang-orang yang mau bertobat atas segala kehilapan dan dosa yang pernah mereka lakukan. Jadi itu maksudnya hadisnya ya. Inna rahmati tagalibul gadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dan diberikan juga rahmat kepada mereka yang telah diuji. Kemudian setelah diuji dia sadar, berarti itu adalah rahmat dari Allah. Karena cepat taubat, cepat sadar atas segala yang pernah dilakukan, cepat sadar diri, cepat kemudian dia kembali kepada jalan yang benar, itu adalah salah satu rahmat dari Allah. Kemudian Allah juga menerima taubatnya, kembalilah kehidupannya normal dan mengabdi kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi termasuk salah satu cobaan kalau kita sudah mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan limpahan kekayaan, kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang baik, kita gunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama kita, itulah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah bahwa orang-orang seperti itu kelak akan dimasukkan dalam satu tempat di mana tempat itu sangat menyenangkan bagi manusia yang tidak pernah didapatkan di dunia. Itulah balasan terhadap orang-orang yang menggunakan akal pikirannya mengelola apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak tempatnya nanti adalah surga. Al-Jannah adalah surga. Tapi bagaimana justru sebaliknya? Jika ada orang yang diberikan kelebihan harta, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan harta yang gemerlapan, harta yang berlimpah ruah, tapi justru dia gunakan untuk hal yang tidak baik, mendirikan bar, mendirikan tempat diskotik dan lain sebagainya yang justru mendatangkan maksiat, itu diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah harta itu digunakan untuk kebaikan atau tidak? Tapi setelah dia diberikan kebaikan, Allah kemudian memberikan ujian atau cobaan, misalnya barnya terbakar atau dia dengan menggunakan narkoba kemudian di penjara. Setelah di penjara dia kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji dengan taubatan nasuha, berjanji untuk tidak mengulangi, berarti itu rahmatnya Allah mengalahkan kemurkaannya. Nah, tapi kalau justru sebaliknya setelah dia misalnya memakai narkoba, kemudian sudah diberikan pengeringatan, dia dimasukkan ke penjara untuk menyadari segala kesalahannya, menyadari segala dosanya, tapi setelah keluar dari penjara justru dia kembali melakukan hal seperti itu, maka itu nanti tempatnya Allah sediakan satu tempat di mana tempat itu merupakan balasan yang sangat pedih dan sangat sakit, yaitu adalah tempatnya an-nar, yaitu neraka. Dengan segala macam cobaan, dengan segala macam siksaan, sesuai dengan tingkat dosa yang pernah kita lakukan. Kalau berdosa kepada kedua orang tua, disetrika di belakangnya, sampai kemudian daging dan darah itu kering, tinggal tulang, kelihatan tulangnya setelah disetrika. Kemudian setelah disetrika itu
mati dihidupkan kembali, mati dihidupkan kembali. Itulah siksaan. Seberapa lama kita tinggal di neraka tergantung dengan seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, insya Allah umatku semua akan masuk surga selama dia pernah mengucapkan syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tinggal berapa lamanya kita di surga, tinggal lama atau tidaknya tergantung juga dari segala amal yang pernah kita lakukan. Jadi mulai dari sekarang sadar diri, apakah sholat kalian sudah rutin atau tidak? Apakah aurat kalian sudah ditutup atau tidak? Karena setelah balik itu sudahlah menjadi dosa bila mana kita bagi perempuan keluar dari rumah tidak memakai tidak menutup aurat, berarti itu dosa kita lakukan. Kemudian laki-laki pun seperti itu, auratnya laki-laki mulai dari lutut sampai pusat. Nah, kalau misalnya laki-laki tidak melaksanakan sholat sesuai dengan tuntutan agama, berarti kalau sudah balik berarti sudah sangat berdosa. Mengenai baliknya bagaimana, itu nanti dipelajari di fikih. Ada mata pelajaran fikih itu membahas tentang baliknya itu, apalagi kalian umur kalian itu sudah mulai peralihan antara anak-anak ke remaja. Bagaimana caranya mandi wujub, bagaimana tanda-tanda laki-laki kalau sudah masuk balik, itu nanti dijelaskan di mata pelajaran fikih. Tapi mungkin anak-anakku sudah paham ya. Ya, kalau laki-laki tanda-tandanya sudah balik berarti sudah pernah bermimpi basah. Nah, kalau sudah pernah bermimpi basah, kemudian dia harus melaksanakan mandi junub. Setelah itu harus melaksanakan sholat. Kalau tidak sholat berarti sudah berdosa. Dosa catatan amal kita itu senantiasa dicatat oleh malaikat rakib dan atid yang senantiasa berada di sebelah kiri kanan kita, itu mencatat segala amal perbuatan kita. Mulai dari bangun tadi, sudah sholat subuh atau belum, kemudian disuruh sama mamanya atau orang tuanya, kalau dia mengamuk atau justru dia membalik membentak bapak dan ibunya, atau dia marah-marah berarti sudah berdosa. Nah, kalau kita mau pikir mulai dari pagi tadi, apa sudah sebanding antara dosa dengan dan perbuatan baik kita sudah sebandingkah kita lakukan? Mulai dari bangun, dikasih bangun marah-marah. Nah, itu kalau marah-marah termasuk juga satu dosa. Kalau dibangunkan sama orang tuanya justru membentak orang tuanya, itu sudah termasuk dosa. Ya, kemudian disuruh belajar tidak mau, justru lebih banyak main HP, itu adalah salah satu pelanggaran dari yang kita lakukan. Oke. Nah, kita lihat kembali hadis ini membahas tentang rahmat Allah melebihi murkanya. Setelah Allah memberikan rahmat kepada kita, ada juga murka yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena kenapa murka Allah diturunkan? Pertama, karena manusia tidak menggunakan segala yang diciptakan Allah itu untuk hal-hal kebaikan, kemudian kemurkaannya itu diberikan untuk memperingatkan kepada manusia untuk kembali ke jalan yang benar, dan merupakan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bila mana pernah kita menjadi pendosa kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat dengan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu, maka rahmat Allah diturunkan memberikan ridha kepada kita, menerima taubat kita. Insya Allah balasannya adalah surga atau jannah. Nah, kembali saya perlihatkan anak-anakku pada bab 2 ini. Ada 3 pokok bahasan yang kita bahas. Yang pertama adalah surah Asy-Syams. Kemarin surah Asy-Syams itu membahas tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu menjaga kebersihan jiwa dan kerugian bagi orang-orang yang mengetahuinya. Nah, di sini kembali Allah menjelaskan bahwa demi matahari di pagi hari, cahayanya di pagi hari, kemudian diiringi pada malam hari Allah menciptakan bulan untuk menyinari bumi ini, kemudian itu merupakan suatu tanda-tanda bagi orang yang bertakwa menggunakan akal pikirannya, menggunakan hal-hal kepada kebaikan.
dengan fenomena alam yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya dalam surah apalagi surah Al-Imran, ya, dalam surah Al-Imran ayat 190 tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fil khalqis samawati ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Allah menciptakan langit dan bumi, pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Itu sudah dibahas juga. Selanjutnya pada pertemuan ini kita membahas hadis tentang rahmat Allah melebihi murkanya, yakni an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Kul innallaha lamma kadal haqqu kataba indahu fawqal arsihi inna rahmati taglibul gadabi. Sesungguhnya rahmat Allah melebihi dari kemurkaannya. Nah, insya Allah pada minggu depan kita akan laksanakan ulangan harian kedua. Ya, kita akan laksanakan ulangan harian kedua. Di ulangan harian kedua ini nantinya tetap kita bahas mulai dari surah Asy-Syams, ayatnya beserta dengan artinya, kemudian penjelasan ayatnya, kemudian dalam surah Al-Imran ayat 190 juga dibahas tentang rahmat dari Allah. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu juga membahas tentang rahmat Allah melebihi dari murkanya. Jadi untuk minggu depan siap-siap kita laksanakan ulangan harian kedua. Jangan sampai ada yang tidak laksanakan, dijawab lagi ulangan harian duanya, nanti Ibu sampaikan lagi lewat lewat chat, baru mau kerjakan lagi. Nah, saya tidak pernah batasi kapan, paling tidak 1 hari 2 hari setelah kita laksanakan ulang harian 2. Makanya kenapa saya lambat periksa ulangannya, kenapa saya lambat kasih stiker depak itu. Kalau sudah saya kasih stiker depak berarti sudah sudah saya periksa betul. Ya, minggu yang lalu nanti saya sudah sampaikan di grup, baru pada mau kerjakan lagi. Apalagi ini saya sangat kecewa kalau kelas unggulan seperti ini banyak yang tidak mau kerja tugas. Ya. Nah, jadi seperti itu saya sampaikan bahwa minggu depan insya Allah kita laksanakan ulangan harian 2 di pokok bahasanya itu pada bab 2. Nanti kan ada sudah anak-anakku, saya sudah pernah share buku digital ya. Buku digital jangan dihapus karena pelajaran kita di situ. Tidak ada itu bukunya di sekolah. Nah, makanya buku digitalnya jangan dihapus untuk kalian pelajari, dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan tatap muka cepat dilaksanakan. Baik, untuk saat ini saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini karena waktu tinggal 1 menit. Saya harapkan kepada anak-anakku untuk terus semangat belajar, dan mudah-mudahan pembelajaran kita itu pada saat ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dinilai dengan satu ibadah karena kita sudah belajar di agama. Sebentar. Halo, assalamualaikum. Tabe Bu, saya zoom dulu sama anak-anak di sebentar. Sebentar kita. Iya, saya zoom dulu sama anak-anak. Iya. Mengajar dulu. Iya. Oke, baik. Ini teleponnya gurunya tadi masih membahas tentang pembagian tugas pada saat pembelajaran. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Minta tolong disampaikan pada teman-temannya yang tidak sempat gabung. Tapi saya share nanti ini juga video. Mudah-mudahan dinikmati atau dipelajari teman-temannya yang lain. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa astaghfirullah la ilaha illallah malikul haqqul mubin muhammadar rasulullah sadiqul adil amin sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri minallahi musta'an walahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.